Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala ali ashabihi wa mahtada bihadahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, di dalam ayat tadi itu mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang besar-besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas, umumnya usaha itu akan seperti kayu besar yang dimakan oleh bubuk. Tetapi bila suatu amal diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil keikhlasannya, tadi akan membesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa itu artinya murni. Sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ikhlas di sini adalah membersihnya suatu pekerjaan. Dan dari maksud-maksud lain daripada Allah, bukan ingin dipuji orang atau ingin dikenal atau ingin disanjung. Oleh karena itu, niat dan ikhlas harusnya mendasari setiap amal yang dilakukan, dengan pengertian setiap amal yang dilakukannya harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Dari hadis yang mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh keikhlasan ialah riwayat Al-Bazzar dari Adham Rasulullah SAW bersabda, artinya, hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu amal kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata. Nah, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan intisari dari segalanya. Dari semua amal perbuatan itu intisarinya adalah ikhlas. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan kita, tak ada nilainya di sisi Allah bila tidak dikerjakan dengan niat dan juga ikhlas. Nah, karenanya harus kita ingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usahanya harus dilaksanakan dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan seperti sedekah, ibadah, gerak langkah kita, kesemuanya itu dikerjakan hanya boleh karena Allah semata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dari beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan ikhlas dan tidak takut dicela orang, tidak pula menanti pujian, dada terasa lapang, hati terasa senang, suasana cerah terpancar di wajah dari pancaran hati sanubari yang ikhlas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya dan yang dituntut, dan itu adalah keridhoannya. Nah, dari pembicaraan tersebut kita mendapatkan bahwa semua perasaan ikhlas, perasaan yang menghidupkan kepentingan bersama itu adalah nasib tambahan seperti masjid-masjid, madrasah, musola, rumah, itu termasuk yang ikhlas karena Allah semata. Karena itu pembangunan antara masjid-masjid itu. Terus juga nggak ada ikhlas, ketiadaan ikhlas ini salah pengertian tentang ikhlas, karena menjadikan amal kita jadi goyah karena banyak yang ingin dipuji orang, ingin mendapat balasan. Seharusnya kita hanya ingin mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal, tapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut itu adalah penting. Marilah pengertian ikhlas itu kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Marilah pengertian ikhlas itu kita taruh di posisi sebenarnya, bukan untuk mengecil-kecilkan atau memberikan kepada orang yang tidak berguna. Nah, kayak seperti memberi kalau ada balasannya, tetapi ikhlas itu mengerjakan suatu amal bermanfaat kepada bersama dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.